Jika kita berkunjung ke negara Arab, jangan heran jika disajikan kopi Arab Gahwa Arabi di atas meja. Ya, Gahwa Arabi merupakan minuman selamat datang yang disajikan bagi para tamu. Maka, hampir setiap rumah di Arab Saudi memiliki persediaan kopi ini di rumah mereka. Kebiasaan masyarakat yang selalu memuliakan tamu menjadikan Gahwa Arabi sebagai minuman terkenal bagi tamu yang berkunjung ke negara tersebut. Kopi Arab sendiri sebenarnya hampir sama dengan biji kopi pada umumnya. Hanya saja cara pemanggangan kopi ini sedikit berbeda. Proses pemanggangan Gahwa Arabi hanya dilakukan sebentar, sehingga kopi memiliki warna coklat dan cenderung kuning kecoklatan. Proses pemanggangan pada kopi sendiri merupakan hal yang paling penting dalam mempengaruhi cita rasa dan kandungan kafeinnya. Karena hanya melalui proses pemanggangan yang sebentar, maka kandungan kafein dan air pada Gahwa Arabi lebih tinggi dibandingkan kopi pada umumnya. Cara penyajiannya pun cukup unik. Kopi ini disajikan di dalam termos khusus yang unik atau dikenal dengan dalah. Sedangkan cangkir yang digunakan disebut finjan gahwa yang berukuran kecil tanpa pegangan. Kopi ini biasanya disajikan dengan kurma, coklat, ataupun makanan manis lainnya. Karena Gahwa Arabi memiliki rasa yang pahit dan sedikit pedas karena diseduh dengan rempah-rempah seperti cengkeh, kapulaga, dan kunyit. Tidak hanya nikmat. Ternyata, minuman ini ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya melawan nafsu makan berlebihan, mengurangi nyeri otot, dan mengaktifkan sistem syaraf. Tapi ingat, jangan meminum kopi ini secara berlebihan, karena kafein yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Seperti janji saya tuh kalau udah ditawarin untuk minum kopi emang nggak boleh ditolak. Pas banget saya juga udah bawa tekonya. Ini emang tekonya tuh beda ya sama teko kopi pada biasanya. Nah, kan kalau misalnya tadi saya juga udah bilang, saya tuh mau minum kopi nggak cuma sekedar minum kopi, tapi pengen bikinnya juga. Udah bawa tekonya, Mas, aku boleh nggak ikutan bikin? Boleh ya? Langsung masuk aja ke sini ya. Nah, tapi kan kalau bikin sendirian, kopi juga saya nggak ngerti cara bikin Arabi kopinya kayak gimana. Mas, sini. Ini gimana? Ini aku udah bawain tekonya, bener kan? Ini tekonya kan? Oke, sekarang cara buatnya, kita buat kopinya adanya di mana? Ini ngomongin tentang minum kopi. Kopi Arab ini sebenarnya salah satu tradisi menjamu tamu di Arab itu sendiri gitu. Nah, tapi kopi Arab dengan kopi yang ada di sini itu berbeda. Yang paling terasa perbedaannya adalah ada tambahan rempah di dalamnya. Kayak di sini ada cengkeh, ada kapulaga, plus biasanya kalau kopi biasa itu dikasih pemanisnya dengan gula. Kalau di sini kasihnya kurma. Cara bikinnya itu pun saya sebenarnya belum tahu, makanya saya meminta ajarin. Gimana Mas cara bikinnya, Mas? Oke, ini kalau misalnya dari segi tampilan sendiri, warna kopinya bukan kayak warna kopi pada umumnya yang biasa kita nikmatin ya. Jadi warnanya tuh ada sedikit kehijauannya justru karena memang dari kapulaganya itu. Wah, semakin penasaran saya tuh sebenarnya sama rasanya. Udah selesai? Wah, sama tempat minumnya dong. Ini aku langsung bawa aja ke meja soalnya. Tempat minumnya mana? Oh, karena udah tangan saya udah duduk yang nggak muat. Nanti tempat minumnya diantar aja ya kalau kayak gitu. Oke, baiklah. Makasih, Mas. Ada banyak cara yang dilakukan masyarakat atau komunitas tertentu untuk menikmati kopi. Begitu juga di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Para penikmat kopi mempunyai ritual khusus untuk mengonsumsi minuman berkafein tersebut. Seperti di Yaman yang menyajikan kopi dengan cara berdiri. Mereka memegang teko dengan tangan kiri dan cangkir dengan tangan kanan. Saat menyajikan harus membungkuk dan dimulai dari barisan terdepan. Kemudian secara bergantian dari sisi kiri ke kanan. Orang tua atau tamu dilarang ikut-ikutan menyajikan kopi. Jika tamu mengaduk kopinya, itu menandakan tak lagi minta tambah. Jika cangkir diserahkan kembali, maknanya justru dia minta kopi dituangkan lagi. Jumlah volume juga memiliki makna.
Jika kopi dituangkan lebih sedikit dari setengah cangkir, itu artinya tuan rumah sangat menyambut tamunya. Sementara jika dituangkan hampir penuh, berarti kehadiran kita tidak disambut baik. Sementara itu, bagi sebagian masyarakat di kawasan Syam, kopi kerap disantap di waktu pagi. Kopi juga merupakan sajian utama bagi para tamu. Kopi tidak akan diminum kecuali setelah permintaan sang tamu dipenuhi. Mesir juga memiliki cara tersendiri dalam mengonsumsi kopi. Di negeri piramida ini, kopi tidak diseduh, tapi direbus bersama dengan air mendidih. Dan tidak terlalu lama. Di Turki, kopi akan disajikan dengan sedikit garam. Tradisi ini biasanya dilakukan calon mempelai pria untuk menunjukkan cintanya terhadap calon istri. Kopi harus dihabiskan tanpa kegaduhan. Assalamualaikum Pak Rozi, saya udah bikin. Alhamdulillah ya, jadi juga. Ini saya udah bikin nih, udah ada 1 teko plus sama kurma. Saya udah pesen. Nah, cara minumnya nih gimana? Nah, cara minumnya ada tersendiri. Kalau kita biasanya langsung kita tuang sendiri kan. Cuman yang kita mau sajikan pada tamu-tamu kita adalah bagaimana sih tradisi sebenarnya, experience, pengalaman untuk minum kopi Arab ini, gitu kan. Nah, kita akan sajikan seharusnya yang menuangkan adalah dari penyajinya. Oke. Itu berarti siapa yang si penyajinya? Benar, boleh. Biar afdol. Biar afdol, ini pengalamannya biar dapat. Betul. Ya. Dulu kali ini ya. Ya. Nah, kita minta mereka untuk menuangkan karena itu Oke. tradisinya. Iya. Gimana Mbak? Coba Mbak tuangin Mbak. Nah, sambil menuangkan ada baiknya kita melihat nih. Ini yang saya sebut tadi tuh Mbak Reni, background Masya Jakarta. Allah, indah banget ya, Jakarta. bener. Nah, bisa kita nikmati sambil kita minum kopi Arabic kopinya. Oh gitu. Oh ya, atasnya aja. Ya, satu saja. Oke. Jadi, disajikan langsung dengan porsi yang sudah disesuaikan. Oke. Jadi masih dari satu tekanan itu ada penekanan itu langsung dengan porsi yang ini. Kalau di dalam bahasa Arab kita sekarang lagi-lagi kita belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab Jadi kalau tadi. 1 gelas ini bilangnya satu Finjan. Satu Ini finjan. tempatnya namanya finjan. Oke. Terus ini kan tadi kan manisnya katanya dari kurma. Ini gimana sebenarnya caranya? Caranya, nah dari proses pembuatannya tadi kan Mbak Rini sudah buat tuh ya. Iya. Ya kan Kan nggak pakai gula sama sekali. Kopi ini penyajiannya tidak pakai gula. Jadi kalau misalkan memang penyajiannya biasanya dengan kurma. Dan kurmanya itu disajikan pada saat kita mengkonsumsi kopi. Oke, jadi sambil diseruput, Terus kita- nanti dikunyah kurmanya. Betul, Oke. itulah sebagai manisnya di situ. Iya, berarti ini saya tunggu sebentar lagi karena kan kita nggak boleh ditiup ya. Biarkan kondisi hangat dulu sebentar. Nanti biar, dan ini saya yakin kalau misalnya yang sebenarnya tadi yang saya bilang gitu, karena kopinya tadi dimasak dengan rempah-rempah juga, saya yakin ini sebenarnya nggak cuma sekedar nikmat kopi, Betul. tapi saya nggak tahu sih dari tesnya karena tadi pas saya cium aromanya itu aromanya justru lebih ke aroma rempah dan aroma kacang-kacangan. Betul. Jadi Ditambah lagi dimasaknya dengan kapulaga dan juga cengkeh, saya yakin ini pasti akan lebih menghangatkan tubuh pastinya. betul, dalam kondisi yang masuk hujan seperti ini kan sangat enak sekali untuk bisa menjaga stamina kita, menjaga kehangatan tubuh kita. Ini kayaknya udaranya di luar ini kan udah cukup dingin Pak, jadi kayaknya Dingin. udah bisa saya seruput ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah. Rasa rempah-rempahnya sangat terasa sekali. Padahal ini kopi loh. Ini yang namanya nih ya, saya kan belum pernah minum Arabic coffee kayak gini. Ini kayak saya bilang, saya kayak nggak minum kopi karena nggak ada rasa kopi sama sekali. Kopinya, ya. Iya, Nah, iya. inilah Arabic kopi sebenarnya. Oke. Dan kalau misalkan ingin manisnya, kurmanya. Nah, tunggu, berarti ini saya 1 teguk lagi, nanti habis itu kita pakai kurma ya. Pakai kurma kan rasa manis. Bagi yang tidak terbiasa pahit. Jadi cara minumnya Tesnya jadi beda lagi. jadi beda lagi. Akhirnya menjadi manis karena rasa manisnya itu bercampur kepada rasa pahit Kurma. yang Benar. ada di lidah kita. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang sepahit apa rasa kopi kan biasanya orang tuh kalau mikir kopi nggak pakai gula pasti rasanya pahit banget. Ternyata ini kalau dibilang pahit itu nggak sama sekali menurut saya. Nggak ada rasa pahit-pahitnya sama sekali, lebih cenderung hambar. Tapi untuk aroma beneran ini aroma rempahnya tuh kuat banget. Biasa. Ini yang menjadi pengalaman bagi tamu-tamu kita di sini. Hah?
kalau masih belum jauh-jauh ke Saudi untuk bisa menikmati Arabic, coba Al Jazeera Signature Iya, untuk bisa iya. merasakan Arabic Coffee ini. Oke, jadi saya tahu deh gimana rasanya kalau tamu-tamu di Arab. Kan ini kan jadi salah satu tradisi di Arab. Betul. Kalau orang berkunjung ke rumah pasti harus Betul. disediakan kopi Iya, Arab. betul. Jadi saya tahu gimana rasanya ketika mereka berkunjung ke rumah-rumah orang Arab, dapat sajian nikmat kayak gini. Biasanya disajikan pada saat gathering, ya, suguhi tamu seperti itu. Karena Mbak Rini tamu saya di sini, maka satu Saya dengan disuguhin juga kopi Arabic. Kopi di sini. Yang jadi pertanyaan saya, kalau saya mau nambah, ini saya harus panggil lagi. Betul, Oh iya? harus dituangkan lagi. Oh gitu. Karena berkaitan dengan etika sopan santun di sana Oh, itu. oke. Kalau misalkan memang ya, kita menuang sendiri malah dianggapnya bahwasanya kita tidak mengerti tradisi yang memang sedang berjalan. Jadi harus dituangkan oleh mereka Oke. dan kita sudah menerima dalam keadaan sudah terisi. Sudah terisi. Berarti ini saya mau nambah nih ceritanya. Mau nambah, Saya panggil saya lagi. panggil Oke, lagi. boleh. Berarti Oke. Mbak sini lagi. Wah, ternyata pengalaman saya dalam menikmati kuliner Timur Tengah kali ini tak hanya sekedar untuk memanjakan perut dan indera perasa saja. Tapi juga ada pelajaran penting tentang akulturasi budaya di dalamnya. Semoga apa yang saya dapat hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Aduh, ini nggak kerasa ya. Iya. Pemirsa Jua TV kita tuh udah 30 menit ngobrol Iya. bareng sama Pak Rozi, sama pengunjung. Saya juga Iya. udah jalan-jalan ke seluruh area restoran ini. Jadi sebenarnya ini tuh emang yang tadi udah kita bilang berkali-kali kalau ini tuh nggak cuma sekedar makan, nggak cuma Iya. sekedar kenyang, tapi juga ada experience yang didapat. Experience yang didapat. Setidaknya kita jadi bisa mengenal jauh lebih dalam lagi tentang kebudayaan Arab. Bisa lewat makanan, bisa lewat tempatnya sendiri, bisa lewat cara penyajian dan segala macamnya. Wah, Pak Rozi makasih banyak. Sama-sama Mbak Rini Nanti- sudah hadir di Al Jazeera Signature Iya, ya. dan Masya Allahnya juga di sini tempatnya tidak hanya sekedar mengusung nuansa Arab, tapi juga sisi Islamnya ditonjolin banget. Iya. Dan insya Allah itu menjadi keberkahan tersendiri di Amin, restoran ini. Allahumma amin. Kalau kayak gitu, jangan lupa untuk terus saksikan program Muslim Masak ini Iya. di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.